Banyak orang sholat bukan karena iman? Banyak. Ada orang yang rajin sholat karena dia satu masjid dengan calon mertua. Ada gitu? Ada. Ada, dia selalu mengaji pasih-pasihnya sampai bersalahan. Yakin pasihnya gitu kan. Ngambil cengkoknya dia itu berubah huruf. Kenapa? Wah, karena yang mengaji juga satu remaja masjid sama dia yang sedang dibeter-beter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, malam hari ini yang kedua setelah Ramadan, alhamdulillah masih dengan kelanjutan ayat yang semalam. Semalam setelah kita kupas bermujahadah untuk mendapatkan Syawal melalui perantaraan mentadabburi Quran surah As-Saff ayat yang ke-10 dan 11. Alhamdulillah, tadi ayat ini dibacakan kembali karena tema kita masih seputar itu. Seputar surah As-Saff ayat 10 sampai 11. Biar lebih enak dipandang dari sini, agak dirapikan dulu. Orang selfie mundur, geser sini, orang itu mau masuk kan? Orang abang maju aja bang, sama Nasrul. Maju aja Nasrul, biar rapi kita. Oke, biar kajiannya insya Allah segera kita mulai. Silakan dibuka semua Qurannya. Kalau nggak bawa Quran, itu Quran banyak di kota. Dibuka Quran surah As-Saff, surah yang ke-61. Biar kita mulai tadabburi. Sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke? Sudah dibuka Qurannya semua? Surah As-Saff, yang pakai Quran, yang pakai handphone. Sudah? Ayo kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Jumpa semua? Jumpa? 61 As-Saff ayat yang ke-10. Kita perhatikan sama-sama. Kita tadabburi kalimat demi kalimat, kata demi kata dari ayat ini, apa yang kita bisa ambil pelajaran darinya insyaallah. Sudah jumpa semua? Sudah ya? Oke. Yang belum jumpa coba tengok sama kanan kirinya, dicocokkan, disesuaikan. Surah 61, surah As-Saff ayat yang ke-10.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Jumpa? Ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatin fi jannatin adn. Dzalikal fawzul azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillah, ini merupakan bagian dari separuh bagian dari Quran As-Saff. Quran As-Saff ini dia kalau kita perhatikan pas dia 2 halaman. Pas dia 2 halaman, sebahagian itu sampai ayat 9, ayat 1 sampai ayat 9 itu di lembar yang sebelah kanan, cocok. Kemudian 10 sampai 14 itu satu lembar sebelah kiri. Jadi tepat dia 2 halaman, cuma 14 ayat. Inti dari As-Saff ini yaitu di tengah-tengahnya. Jadi kalau kita ambil tengah-tengahnya yang mana ini? Tengah-tengahnya itu ujung halaman kanan bawah dan juga ujung atas halaman kiri. Nah, itu dia. Jadi intinya ini di ayat 9 dan juga ayat 10. Ini intinya. As-Saff itu sendiri artinya adalah barisan. Barisan. Nah, pesan nanti yang mau disampaikan di awal itu dikasih pengantar dari ayat ini. Pesannya itu di ayat ke-9 dan aplikasinya untuk mendapatkan apa yang diterangkan di ayat 9 itu nanti dimulai dengan ayat 10. Kita akan awali dari ayat 10 ke depan, insyaallah kita kupas semaksimal mungkin, sedalam-dalamnya insyaallah apa pesan yang terkandung dalam ayat ke-9 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ayat ini menarik. Banyak ayat ini dalam Quran dimulai dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang beriman. Jadi ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, apa kira-kira yang kita rasakan ketika mendengar ayat? Iya, karena ini bagian dari ukuran. Apa yang kita rasakan ketika mendengar kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, maka ini menjadi indikator, menjadi indikasi apakah kita termasuk orang-orang beriman. Jadi kalau ada dikatakan kepada seluruh orang Mandailing, contohnya, ya kan? Atau kepada seluruh orang Jawa yang tinggal di Rantau Perapat, contohnya, atau kepada seluruh orang Minang yang ada di Rantau Perapat. Ini diumumkan setiap hari. Maka orang Mandailing yang tadi diumumkan, dia pasti ini kami nih, kan gitu kan? Ini suku kami yang dibilang. Atau ketika orang Jawa yang dikatakan seperti itu, wah ini kami. Atau ketika orang Minang juga yang dikatakan seperti itu, orang Minang mengatakan ini kami. Ketika dikatakan kepada seluruh orang Mandailing, kira-kira orang Jawa ada respon? Apa kira-kira yang dirasakan? Bukankah kan kami? Mungkin untuk mau tahu saja dia
apa yang diumumkan, yang mau disampaikan, dia mungkin tidak punya rasa ingin tahu. Tapi ketika dikatakan kepada seluruh orang-orang Jawa, sebaliknya orang Mandailing, orang Minang tidak mau tahu. Tapi kalau orang Jawa itu dia pasti gimana? Dia pasti merasa itu dia bagian dari itu. Lantas dia akan mencari tahu apa sih. Atau gini, kita mau ke suatu tempat. Contohnya kita mau terbang ke India, naik pesawat. Kita berangkat, kemudian pesawatnya transit di Thailand. Di Thailand. Kita rombongan ini, orang-orang dari Sumatera Utara, rombongan mau ke India, naik pesawatnya transit dulu di Thailand. Transit sekian jam, tiba-tiba datang pengumuman kepada seluruh penumpang pesawat yang menuju Hindia, seluruh penumpang pesawat yang berasal dari Sumatera Utara yang menuju India. Ini kan diulang-ulang dia kan? Diulang-ulang. Nah, kita bagian dari rombongan itu langsung ketika dengar itu apa yang respon kita? Apa responnya? Langsung diam, dengarkan, fokus. Kalaupun kawannya lagi cerita, bentar. Ini kami kan gitu kan? Ini kami yang sedang diumumkan. Kita langsung pasang. Kenapa? Karena merasa. Nah, penumpang dari daerah lain, kira-kira dia mau tahu tidak? Tidak. Bukan kami. Atau diumumkan di bandara tadi kepada seluruh penumpang yang mau menuju Filipina. Kita tadi menuju India. Kita mau tahu? Tak peduli kita, karena bukan kita. Sama dengan ayat ini. Ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang kalau kita tidak punya respon untuk mendengarkan dan ingin tahu, jangan-jangan kita sudah merasa tidak bahagian dari orang-orang beriman. Nah, ini yang manggil siapa? Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, Allah panggil. Ketika Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, maka apa kata-kata setelahnya merupakan informasi dari Allah. Dari siapa? Pemilik surga yang ingin kita tuju. Pemilik surga yang ingin kita tuju, pemberi rezeki seluruh kehidupan yang hari ini kita jalani, pembuka solusi terhadap masalah kehidupan yang sedang kita lalui, penentu seluruh apa yang akan menjadi ketentuan yang akan kita jalani dalam hidup, manggil kita, mau kasih tahu sesuatu. Maka kalau tidak punya respon, ini jangan-jangan kita sudah merasa bukan orang-orang beriman. Orang-orang yang tidak beriman ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, perlu dia tidak punya keperluan. Tahu berapa kali Allah panggil kita dalam Quran ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman? Ya, jumlahnya 94. 88 ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian jumlahnya 94. Kemudian sisanya ayyuhal mu'min, hai orang-orang beriman, artinya sama. Maka ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, menariknya kata-kata ya ayyuhalladzina amanu di ayat ini. Ayatnya tadi berapa ayat? Surah As-Saff ini 14. Tapi 3 kali Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu di surat yang sedikit ini. Cuman 2 halaman, tapi 3 kali. Pertama itu ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemudian ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum. Kemudian ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah.
Di surat ini 3 kali Allah panggil. Seolah-olah bahagian pertama Allah panggil, ayo dengarkan ini. Kemudian masuk pertengahan, Allah kuatkan lagi, orang beriman dengarkan ini. Kemudian di terakhir Allah panggil lagi, penutup dan kesimpulan. Ini perintahnya dari terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu kunu, jadilah kamu. Jadi di ayat 14 nanti kita insya Allah di pertemuan mendatang, karena malam hari ini pasti tidak cukup. Nanti Allah suruh kita menjadi sesuatu di ayat 14 ini. Alhamdulillah, kita ambil pertengahannya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Siapakah orang beriman itu? Hingga banyak ketika ayat ini dibacakan, banyak yang tidak merasa terpanggil. Apakah kita sudah bahagian dari orang-orang beriman? Imam Asy'uti menggambarkan contoh yang bisa kita jadikan rujukan. Seperti apa sih orang beriman itu? Orang beriman itu seperti ibunda kita, Siti Hajar Al-Qibtiyah. Siapa Siti Hajar? Istri Nabi Ibrahim, ibunda Nabi Ismail. Terkadang iman itu sampai tidak bisa digambarkan dan bisa ditangkap logika. Kadang dia keluar dari logika. Iman itu. Terkadang karena iman banyak orang hingga dianggap gila. Tapi itulah iman. Iman itu seperti perkataan Ibunda Hajar. Ibunda Hajar, Siti Hajar Al-Qibtiyah. Ketika akhirnya Ibrahim dan istrinya Siti Sarah hingga usianya lanjut belum Allah karuniai anak, maka akhirnya Ibunda Hajar menghadiahkan budaknya, Ibunda Sarah istri Nabi Ibrahim menghadiahkan budaknya yang bernama Siti Hajar, pemberian dari penguasa Mesir yang dihadiahkan kepadanya karena kemuliaannya. Dia hadiahkan kepada suaminya agar mereka memiliki anak. Akhirnya Ibrahim alaihissalam menikahi Siti Hajar. Akhirnya Siti Hajar mengandung bayi Nabiullah Ismail. Dan ketika Ismail lahir, timbul kecemburuan yang sangat di dalam hati Ibunda Sarah, istri Nabiullah Ibrahim. Akhirnya qadarullah, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk mengasingkan istri dan anak bayinya itu ke suatu tempat. Dari Palestina, Ibrahim dan istrinya Siti Hajar juga bayinya Ismail dikemas perlengkapan kebutuhan untuk perjalanan. Akhirnya dinaikkan, berjalan mereka menuju satu tempat yang tidak berpenghuni, hanya lintasan-lintasan menuju selatan, menuju daerah Yaman. Setelah melakukan perjalanan berhari-hari, perjalanan yang sangat panjang, bekal perjalanan pun sudah menipis, hampir habis, sampailah mereka di sebuah lembah yang diapit oleh bukit-bukit batu. Ini merupakan lintasan perjalanan. Sampai di tempat itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam menurunkan seluruh perlengkapan dan perbekalan yang tersisa, perbekalan untuk makan dan minum,
yang sudah banyak mereka habiskan di perjalanan diturunkan, kemudian dia dirikan tenda ala kadarnya. Setelah dia dirikan tenda ala kadarnya, berbekalan diturunkan makanan yang tinggal tersisa sedikit dan juga minuman. Tanpa berkata apa-apa, dia naik lagi ke untanya, kemudian dia putar kembali ke arah utara, dia jalankan untanya pulang ke arah Palestina. Mendapatkan kondisi yang demikian. Ibunda Nabiullah Ismail, Siti Hajar al-Qibtiyah, terheran-heran. Tidak tahu mau berpikir seperti apa lagi. Dia hanya berpikir, kami akan ditinggalkan Ibrahim di lembah tandus tanpa penghuni, dengan perbekalan makanan dan minum yang tinggal sedikit, tenda ala kadarnya. Dia kejar, dia lari-lari mengejar Ibrahim. Dia lari kecil sampai di samping Ibrahim yang berada di atas unta. Dia panggil, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kau akan tinggalkan kami di sini? Ibrahim jangankan menjawab, menoleh pun tidak, melihat saja tidak ke sampingnya Ibunda Hajar. Kemudian dia bertanya lagi, ya Ibrahim, apakah kau akan tinggalkan kami di sini? Dia hampir tidak percaya, dia dan anaknya yang masih bayi akan ditinggalkan di sebuah lembah tanpa penghuni. Hampir tidak percaya. Dia masih nanyakan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, apakah kau akan tinggalkan kami di sini? Tetap Nabiullah Ibrahim tidak menjawab, bahkan tidak menoleh. 3 kali bertanya seperti itu dan tidak digubris oleh Ibrahim. Ini mentalitas orang beriman itu seperti ini, cerdas. Jadi orang beriman harus cerdas. 3 kali ditanya seperti itu, tidak dijawab oleh Ibrahim. Ibunda Hajar yang cerdas ini mengganti pertanyaan. Kemudian dia bertanya, wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim menoleh ke sampingnya, melihat istrinya, Ibunda Hajar. Kemudian dia mengatakan, bala hada min amru rabbi. Benar, ini merupakan perintah Allah. Ini kalau kita mendapati kondisi seperti ini, kejam kali perintah ini. Ya. Perempuan baru saja melahirkan, anaknya masih bayi, perbekalan sudah banyak habis di jalan, yang tersisa tinggal sedikit. Tidak ada penghuni, tidak ada jualan, tidak ada pasar, tidak ada tanaman, lembah yang tandus. Boleh jadi banyak binatang buas, sumber air tidak ada. Kalau kita mendapati kondisi demikian, wah, mungkin keluhan-keluhan kita sudah keluar semua di Instagram, Facebook, segala macam. Tidak pun begitu ya kan, tiap hari keluhan manusia saja yang kita dengarkan di dinding ratapan Facebook. Udah macam orang Yahudi aja ini, Yahudi yang punya dinding ratapan. Bagaimana dengan orang beriman? Maka orang beriman itu seperti Bunda Hajar. Iman itu seperti perkataan Ibunda Hajar. Mendengar itu, bala hada min amri rabbi, benar ini perintah dari Allah. Apa katanya? Kalau ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan menyengsarakan kami. Kalau ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Itulah iman. Betapa kenalnya dia kepada Allah, betapa yakinnya dia kepada Allah, walaupun di lembah yang sangat tandus, walaupun daerah itu tidak punya penghuni, walaupun perbekalannya tinggal sedikit, tapi dia yakin
Hidup ini Allah yang mengatur segalanya. Allah yang menentukan segalanya. Dia yakin kalau ini perintah Allah, tentu Allah perintahkan kami untuk ditempatkan di lembah sedemikiannya. Nama lembahnya Bakkah. Tahu Bakkah? Iya. Namanya dulu Bakkah karena ba sama mim itu makhrijul hurufnya tempatnya sama. Ba sama mim. Jadi orang Arab terbiasa menyebutnya itu Bakkah, Makkah. Karena satu tempat dia kan. Lama-lama bergeser namanya jadi Dulu awalnya namanya Bakkah. Bakkah itu artinya pilu. Tahu pilu? Pilu itu kondisi yang sangat gimana? Menyedihkan. Bakkah itu artinya menangis. Menangis, pilu menyedihkan. Karena kondisi itu lintasan, diapit dua bukit batu. Itu pertengahan, biasanya di sana perbekalan sudah menipis. Jadi kondisi itu memilukan para pejalan di sana. Itu kondisinya menyedihkan kalau lewat di lintasan itu. Maka daerah itu dinamakan kondisi yang menyedihkan, memilukan, atau disebut dengan menangis. Digambarkan kayak gitu daerah itu. Namun seperti itu pun kondisinya, dia dan anaknya yang masih bayi ditinggalkan di situ karena iman yang ada pada dirinya. Dia mengatakan, kalau ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, Allah tidak akan menyengsarakan kami. Itulah iman. Kita tiba-tiba dibuang di satu pulau, padahal di pulau banyak pohon-pohonnya, ya kan? Tiba-tiba dibuang sendiri. Gimana kira-kira? Boleh jadi ada yang bunuh diri. Dia berpikir, mau makan apa aku, kan gitu kan? Wah, di sini banyak binatang buas segala macam. Tapi ibunda Hajar dengan imannya, dia mengatakan, kalau ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan menyengsarakan kami. Itulah iman. Namun iman itu tidak berhenti sampai di situ. Nggak berhenti, nggak cukup sekedar kata-kata ibunda Hajar, kata-kata pengakuannya, kalau ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan menyengsarakan kami. Setelah ditinggalkan, hari berikutnya makanan habis, minuman habis. Dia sudah tidak makan dan minum, akhirnya susunya kering, nggak ada lagi airnya. Karena nggak makan dan tidak minum. Baru melahirkan, kemudian sudah tidak makan dan tidak kondisi terik matahari, tenaganya pun akhirnya hampir habis. Anaknya sudah menangis-nangis kehausan minta minum, tapi disusukan juga air susu sudah tidak ada. Nah, keimanan ibunda Hajar yang mengatakan, kalau ini perintah Allah, aku yakin Allah tidak akan menyengsarakan kami, ternyata harus berhadapan dengan ujian. Ujiannya berat. Sampai mendapat kondisi seperti itu, anaknya nangis-nangis, dia harus relakan meninggalkan anaknya di bawah tenda. Dia berlari naik ke Bukit Sopa. Dia tidak hiraukan lagi kalau tiba-tiba binatang buas datang memakan anaknya. Dengan sisa-sisa tenaga terakhir yang dia miliki, nggak makan, nggak minum, baru melahirkan, baru perjalanan jauh, dia berlari ke Bukit Sopa, kemudian merangkak mendaki ke Bukit Sopa itu batu-batu cadas yang terjal, yang tajam, itu dia naiki sampai ke puncak dengan sisa-sisa tenaga terakhir. Akhirnya dia sampai ke puncak, menyaksikan sebelah sana juga tidak ada orang yang melintas. Dia berpikir kalau ada orang melintas, dia mau teriaki minta tolong untuk
diberikan minum walau sedikit untuk bisa bertahan hidup. Dia rasa tidak berhasil, dia turun kembali, kemudian lari ke bukit sebelahnya, ke bukit Marwah, dengan sisa-sisa tenaga yang sudah semakin menipis, sudah semakin sedikit. Dia merangkak naik, dia rangkaki bukit-bukit batu-batu yang terjal itu, batu-batu yang sangat tajam. Akhirnya berhasil naik ke bukit Marwah. Ternyata dia saksikan juga sebelahnya Marwah tidak ada orang yang melintas. Kemudian dia kembali turun hingga dia bolak-balik sebanyak 7 kali. Ini orang beriman, bukan sekedar kata-kata. Keimannya tidak lantas menjadikan dia, aku yakin Allah tidak akan menyengsarakan kami, tunggu saja di sini, gitu enggak? Tidak, enggak gitu. Dia berusaha dan pantang menyerah. Naik ke bukit Sofa, tidak ada hasil. Naik lagi ke bukit Marwah, walaupun tenaga sudah hampir habis. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, naik lagi ke bukit Sofa, enggak ada juga. Naik lagi ke bukit Marwah, juga tidak ada. Kenapa? Oh, nggak disiapkan Pak Andre. Ada di situ casnya? Casnya di print. Di printer casnya. Ini bisa Andre? Bisa. Tapi dia tidak mau menyerah. Naik lagi ke bukit Marwah, naik lagi ke bukit Sofa, naik lagi ke bukit Marwah. Tidak dengan keimanannya tadi, kata-katanya itu dia lantas, aku yakin Allah tidak akan menyengsarakan kami. Lantas dia duduk di tendanya, dia menunggu datang pertolongan Allah. Tidak seperti itu. Yang akhirnya setelah dia naik Sofa Marwah, gangguan teknis, tidak disiapkan sama teknisinya ini. Ini harus jadi pelajaran berharga sama teknisinya ini, ya kan? Cocok? Sofa Marwah, dia tidak putus asa. Selagi masih ada tenaga yang bisa dia gunakan, dia tetap bolak-balik mencari kemungkinan. Ini kemungkinan kan? Kemungkinan ada yang lewat di sebelah sana, kemungkinan ada lewat sebelah sini. Dia tidak berpangku tangan. Yang akhirnya bolak-balik, setiap dia bolak-balik, dia singgah nengok anaknya, dia naik lagi ke sebelah, singgah nengok anaknya, naik lagi ke sebelah. Setelah 7 kali bolak-balik, dia nengok anaknya, dia melihat di sekitar anaknya sudah ada air. Hentakan-hentakan kaki Nabi Ismail ini yang populer, karena ada beberapa pendapat di kitab sirah itu, ada beberapa pendapat, ada kepakan sayap Jibril, ada juga yang paling populer itu hentakan-hentakan kaki Ismail. Dia melihat sudah ada air, kemudian dia kumpulkan yang akhirnya kita kenal air itu dengan telaga Zam. Maka keimanan itu seperti yang dicontohkan oleh Ibunda Hajar Al-Qibtiyah. Keyakinannya kepada Allah, Allah tidak akan melantarkannya. Namun keyakinannya ini, karena yakinnya dia, maka dia berjuang untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena iman itu harus dibuktikan. Allah abadikan di dalam Quran surah ke-29 Al-Ankabut. Silakan. Ini jam berapa sudah? 21.46. Sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa kita? Ini masih ya ayyuhallazina amanunya kan?
Belum hal adulukum ala tijaroh. Ala tijarohnya ini kayaknya minggu depan baru bisa ini. Ini masih ya alladzina amanunya. 29 ayat kedua dan 3. Oke, perhatikan. Jumpa? Yang ayat tadi ditandai lagi ya, nanti kita mau balik lagi ke ayat itu. 29 surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Jumpa semua? Jumpa ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah katakan, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna. Ada? Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan amanna? Hanya dengan mengatakan kami beriman. Kami orang-orang beriman. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja hanya dengan mengatakan kami beriman? Apakah cukup hanya pengakuan kami orang beriman? Ternyata tidak cukup. Perkataan Hajar tadi, keimanannya kepada Allah ini enggak cukup hanya dengan kata-kata. Asiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan saja dengan mengatakan kami beriman wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji lagi. Mereka tidak diuji, mereka tidak dicoba, diberi cobaan, mereka tidak yuftanun, diberi fitnah, diberi ujian, diberi cobaan. Walaqad fatanna alladzina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi semua generasi beriman di masa kini, masa yang lalu, masa sebelumnya, semua itu orang-orang beriman diuji oleh Allah. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Maka ketika nanti diuji, ketahuanlah siapa yang kata-katanya benar, siapa yang pengakuannya dusta. Diuji, Bunda Hajar diuji. Maka iman itu seperti perkataan Bunda Hajar, tidak hanya perkataannya, tapi tindakannya. Ketika dia mengakui, ketika dia mengatakan, kalau ini perintah Allah, aku yakin kami tidak akan disengsarakan. Kalau ini perintah Allah, aku yakin kami tidak akan disia-siakan. Lantas keyakinannya itu membulatkan tekadnya untuk menggunakan semua sisa tenaga yang dia miliki untuk membuktikan keyakinannya itu. Tidak dengan berpangku tangan. Keyakinannya itu menjadi penyemangat untuk menggerakkan sisa tenaga yang dimiliki untuk berjuang membuktikan apa yang dia yakini itu. Menariknya, ini kan banyak dari kehidupan Ibrahim, Bunda Hajar, dan juga Ismail yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam siar-siar rukun haji, jumroh, ya kan? Kemudian kurban, ya, tawaf, ya kan? Termasuk ini, kisah ini. Menariknya, yang akhirnya berhasil mendapatkan air itu Bunda Hajar apa Ismail? Siapa yang dapatkan? Ismail. Hentakan kaki bukan lari-lari Bunda Hajar. Bukan kan? Bukan. Jadi yang mendapatkan air itu Ismail, bukan Ibunda Hajar. Jadi usaha Ibunda Hajar sia-sia apa tidak? Sia-sia tidak?
Dapat air tidak? Dia nyari apa? Dapat air tidak? Gimana? Iya. Tapi yang Allah abadikan bukan hentakan kaki Ismail. Kan nggak ada rukun haji kan? Berbaris sekitar jam-jam, berbaring, hentak-hentak kaki. Nggak ada kan rukunnya gitu kan? Yang ada sa'i, upaya ibunda walaupun tidak dapat air. Itulah iman. Maka ketika disuruh ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ini kita harus memiliki cita rasa seperti cita rasa bunda aja. Apapun itu, kendati di luar logika, kalau itu perintah Allah, kita harus yakin untuk melaksanakan perintah itu. Allah tidak akan pernah menyanyiakan, menelantarkan kita. Kendati pun harus dibuang di tempat lembah yang menangis. Namun keyakinan itu tidak sampai di situ. Harus menjadi penyemangat untuk membuktikan keyakinan itu. Berjuang sampai titik tenaga terakhir untuk menggapai datangnya pertolongan Allah. Itulah hakikat dari iman. Itulah hakikat dari iman. Maka bagi orang beriman, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Harusnya orang beriman tidak ada lagi rasa khawatir dalam dirinya. Apa yang dikhawatirkan bagi orang beriman? Toh semua yang terjadi itu sesuai dengan kehendak dari Allah. Sesulit apapun yang dialami oleh Bunda Hajar, itu merupakan ketentuan-ketentuan perjalanan hidup yang telah digariskan oleh Allah. Maka bagi orang beriman tidak ada yang mengkhawatirkan, kendati pun baru melahirkan, tenaga sudah hampir habis, bekal sudah menipis, ditempatkan di lembah yang tanpa penghuni. Tidak ada yang menjadikan khawatir bagi dirinya. Itulah karena baginya ada Allah. Kita selalu lupa, seolah-olah tidak ada Allah. Kehilangan barang yang kita sayangi, ya kan? Seolah-olah dunia runtuh. Ditinggalkan oleh orang yang mungkin kita kasihi, seolah-olah hidup kita berakhir. Usaha bangkrut, seolah-olah kiamat. Orang beriman, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada yang sia-sia. Tidak mungkin Allah sia-siakan kita. Maka orang beriman tidak ada yang mengkhawatirkan baik diri. Insya Allah. Ini enak diucapkan, berat untuk diamalkan. Iman itu amalan rasa. Ya. Iman itu di dalam makanya dia gerak rasa. Tapi dia menentukan semua gerak nyata. Ketika kita beriman, kita meyakini semuanya, ini menjadi penggerak untuk kita melaksanakan semuanya. Beda orang yang sholat karena iman dengan orang yang sholat bukan karena iman. Banyak orang sholat bukan karena iman? Banyak. Ada orang yang rajin sholat karena dia satu masjid dengan calon mertua. Ada gitu? Ada dia selalu mengaji pasnya sampai bersalahan. Yakin pasnya gitu kan. Ngambil cengkoknya dia itu berubah-ubah. Kenapa? Karena yang mengaji juga satu remaja masjid sama dia.
yang sedang dibeter-beter. Nah, gitulah kira-kira, ya kan? Iya. Banyak orang mengamalkan kebaikan bukan karena iman. Ini beda. Rasanya itu beda. Karena iman itu geraknya dirasa. Ada orang yang berani bertindak segala macam, kayaknya nggak ada takutnya. Tapi memang dasar orangnya bandal. Makanya nggak ada Ada orang yang memang tidak ada takutnya karena imannya. Tidak ada lagi yang ditakutinya. Karena baginya ada Allah penentu segala sesuatu. Tidak akan ada yang terjadi pada diriku kecuali hanya kehendak Allah. Toh kalau memang sudah kehendak Allah, tidak mungkin bisa dicegah. Wah, ini iman tingkat tinggi. Itu adanya dirasa. Iman. Maka orang yang imannya itu sudah full, sudah maksimal, maka dia akan sambut seruan-seruan ya ayyuhalladzina amanu. Ketika Allah seru, hai orang-orang beriman. Sehingga para sahabat ketika turun ayat lan tanalul birru hatta tunfiqu ma tuhibbun, itu di juz ke-4, juz 1 alif lam mim, juz 2 sayaqulu, juz 3 tilkar rusul, juz 4 lan tanal. Kamu tidak akan sampai kepada keimanan yang sempurna hingga kamu mengimpakkan apa-apa yang kamu cintai. Para sahabat berbondong-bondong begitu dengar ayat itu diserahkan semua hartanya. Kata Rasul, tidak. Separuhnya aja atau sepertiganya. Tapi ini dorongan iman. Wah, itu karena iman.